Halo, nama gue Putra. Video ini merupakan video rangkaian dari perkenalan bahasa pemrograman Swift, dan di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menggunakan array, dictionary, sets, enum, dan type annotation. Dan di episode kali ini kita akan berkenalan dengan conditional statement, dan akan ada switch statement juga, dan nanti akan ada control flow atau loop. Nah, untuk topik yang pertama kita langsung saja menggunakan conditional statement. Sebagai contoh, misalnya di sini gue punya sebuah variable atau constant dengan nama temperatur, dan gue beri nilai 0. Dan conditional statement kemudian gue bisa membuat sebuah conditional statement yang untuk melakukan pengecekan apakah temperatur air tersebut, ini adalah temperatur air, itu bersifat gas, bersifat beku, atau cair. Nah, untuk melakukannya kita bisa menggunakan conditional statement dengan melakukan pengecekan apakah temperaturnya kecil sama dengan 0, yang artinya ini akan bersifat beku. Nah, apabila kita lakukan pengecekan apakah temperaturnya lebih kecil dari 100, maka ini akan bersifat liquid. Apabila tidak terpenuhi, artinya di 100 ke atas, ini akan bersifat gas. Kemudian kode ini akan coba gue jalankan. Akan kita dapati output frozen di mana temperatur di sini 0, sehingga yang akan dieksekusi adalah line ke-6. Nah, apabila gue coba ganti temperaturnya dengan 120, kita kemudian akan berekspektasi bahwa line 10 akan tereksekusi karena tidak memenuhi ketentuan pada line 7 dan line 5. Sebagaimana kita bisa lihat di output bagian bawah, outputnya adalah gas. Nah, kemudian untuk topik berikutnya kita bisa menggunakan switch statement terutama untuk melakukan pengecekan pada enum. Sebagaimana yang sudah pernah gue jelaskan di episode sebelumnya, enum merupakan limited value yang kita bisa beri nama. Sebagai contoh di sini gue bisa bikin sebuah weather misalnya, dan dia memiliki value sun, rain, dan wind misalnya. Dan kemudian gue coba deklarasikan sebuah forecast dengan value sun, dan kemudian gue ingin melakukan pengecekan terhadap forecast apakah forecast tersebut memenuhi kriteria tertentu, dan apabila memenuhi kriteria tertentu gue akan melakukan print terhadap string tertentu juga yang terasosiasi dengan enum yang kita dapat. Sebagai contoh, misalnya kita di sini bisa switch forecast-nya, dan pattern yang pertama kita ingin melakukan pengecekan apakah case-nya adalah sebuah sun atau rain, dan ketiga adalah wind. Nah, di sini kita bisa melakukan pengecekan. Apabila sun, kita bisa print panas, dan rain kita bisa print hujan, dan wind kita bisa print berangin. Nah, di sini yang gue lakukan adalah gue membuat sebuah property atau konstan dengan nama forecast yang diinisialisasi dengan nilai sun, yang kemudian kita menemukan switch statement di sini yang kemudian dia melakukan pengecekan untuk forecast yang telah kita buat tadi, apakah sun atau rain atau wind. Nah, yang akan dieksekusi adalah line yang terpenuhi kriterianya, dan dalam kasus ini harusnya yang tereksekusi adalah line ke-23. Kemudian apabila gue coba jalankan, maka kita akan menemukan output panas. Oke, itu tentang switch statement. Kemudian kita juga bisa menggunakan ada namanya ternary conditional operator. Ini adalah conditional operator yang bisa kita gunakan secara satu baris saja. Cara kerjanya adalah kita cukup memberikan nilai boolean yang apabila boolean ini terpenuhi, kita akan mengeksekusi kode yang di sini. Dan apabila tidak terpenuhi, kita akan eksekusi kode yang di sebelahnya. Ini disebut dengan ternary conditional operator. Sebagai contoh, misalnya di sini gue bisa buat sebuah property dengan
nilai age dan nilainya adalah 18. Dan kemudian gue bisa bikin sebuah properti lain, can vote misalnya. Dan definisi dari can vote ini adalah melakukan pengecekan apakah age-nya adalah lebih besar daripada 17. Kalau iya, maka bisa ikut pemilu. Kalau tidak, maka tidak cukup umur. Nah, apabila di sini can vote-nya gue lakukan print, maka kita bisa menemukan pada output bagian bawah bisa ikut pemilu. Apabila di sini gue coba ganti menjadi 16, maka kita bisa menemukan outputnya tidak akan cukup umur. Jadi itu tentang ternary conditional operator. Kemudian kita akan bicara tentang control flow. Control flow di sini adalah sebuah loop, artinya adalah pengulangan atau iterasi di mana kita bisa melakukan iterasi pada elemen atau pada angka atau pada apapun yang bersifat collections. Nah, sebagai contoh di sini gue bisa membuat sebuah colors misalnya, dan isinya ada red, green, dan blue, ya. Dan control flow pada Swift kita bisa menggunakan dengan keyword for color in colors. Nah, apa yang terjadi dari line ke 37 kita bisa melakukan print terhadap color yang sedang diiterate. Yang artinya apabila dijalankan kita akan melakukan print satu persatu dari setiap elemen yang ada di dalam colors. Apabila ini dijalankan, maka kita bisa lihat red, green, dan blue. Selain itu, kita bisa juga menggunakan index pada loop yang ada pada Swift. Sebagai contoh misalnya di sini gue bisa bikin for i in 1 ke 12 misalnya, atau ke 10. Nah, yang terjadi adalah apabila gue lakukan print terhadap i, maka for loop di sini akan melakukan print terhadap 1 sampai dengan 10 sebagaimana kita lihat pada output yang di bawah. Nah, untuk melakukan print terhadap 1 sampai 9 kita bisa menggunakan tanda kecil dari, sehingga yang terjadi adalah kita printnya hanya sampai angka 9 saja. Yang artinya angka 10 tidak termasuk. Kemudian selain itu kita juga bisa menggunakan, kita juga bisa menghilangkan i di sini dengan underscore apabila kita tidak perlu memakainya, dan kita bisa melakukan print hello, yang artinya selama print hello ini atau line 42 ini akan dieksekusi selama 9 kali. Oke, bisa dilihat di sini. Ini apabila kita tidak ingin menggunakan nilai i. Oke, selanjutnya selain for loop kita bisa juga menggunakan while loop. While loop di sini akan dieksekusi selama sebuah nilai bernilai true. Seandainya misalnya di sini gue punya 0, while count lebih kecil dari 10, maka count kita tambahkan dengan 1. Maka yang terjadi adalah kalau di sini gue lakukan print terhadap count, maka blok 43 sampai 44 akan dieksekusi selama kondisi ini terpenuhi. Ya, apabila coba kita jalankan, kita akan menemukan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Karena ketika count-nya bernilai 10, sudah tidak terpenuhi lagi kondisi pada line ke-42. Nah, kemudian untuk berikutnya, kita juga bisa menggunakan eksekusi pada for loop dengan menggunakan dictionary. Misalnya, contoh misalnya di sini kita punya dictionary dan dia adalah Budi, kemudian umurnya 21, ini kita ganti dengan ages saja. Kemudian di sini ada Sari 17 umurnya, dan kemudian ada Andi nilainya umurnya 18. Kita bisa melakukan for loop juga terhadap dictionary dengan cara
dengan cara di sini kita bisa key dan value-nya, kemudian kita bisa in edges, dan kita tinggal panggil di sini enumerate. Nah, yang terjadi adalah kita bisa melakukan print terhadap key-nya adalah Budi nantinya, dan kemudian kita juga bisa print value-nya. Yang apabila di sini coba gua jalankan, kita akan dapatkan output untuk masing-masing key dan value tersebut, seperti yang kita bisa lihat di sini. Oke, itu saja untuk topik di episode kali ini. Kita di episode kali ini sudah membahas tentang bagaimana cara menggunakan conditional statement, kemudian ada cara menggunakan switch statement, dan terakhir kita belajar bagaimana cara menggunakan control flow. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.